91,4 FM Beat Radio Bali. Selamat sore Beat Lovers. Masih di Beat Kustik untuk sore hari ini, pastinya menemani Anda di segmen terakhir ini. Ada tamu spesial di hari Jumat ini Beat Lover. Di sore hari ini kita akan ajak ngobrol. Dan tentunya single yang baru aja kita dengerin berjudul Senin ini sering banget kita dengerin di Beat Kustik, pastinya Beat Lovers. Untuk menemani Anda di sore hari ini, tahu dong siapa yang kita ajak ngobrol di sore hari ini? Ada Made Aurelia. Selamat sore. Hai, selamat sore. Apa kabar? Hai. Sehat ya? Sehat. Saya panggilnya Made atau siapa nih? Aku biasanya dipanggil Aurel. Aurel. Oke, tapi bener ya Aurelia ya? Betul. Oke, nanti kita ngobrol ya Aurel ya tentang single terbaru yang baru aja rilis. Iya. Judulnya Asmara. Benar banget. Oke, nah tapi sebelum kesana aku pengen nanyain beberapa fakta yang aku baca-baca, ini bener nggak sih gitu ya. Dan tentunya Aurelia ini ternyata memiliki nama lengkap nih, Made Ayu Fania Aurelia. Benar. Ini kok ada Madenya? Lengkap ya. Lengkap banget. Ini berarti kamu orang Bali kah atau seperti apa sih? Betul. Papa aku tuh asli Bali di Oh, papa asli Singaraja. Bali. Iya. Terus kalau mama? Kalau mama ada Chinese-nya. Oh, akhirnya namanya ikut papa. Betul. Oke, tapi sekarang stay-nya di mana? Aku stay di Jakarta. Oh, di Jakarta. Berarti kalau lahir gede di mana nih? Lahir gede di Jakarta. Oh, semuanya di Jakarta. Tak kira lahir gede terus di Bali akhirnya hijrah ke Jakarta, enggak gitu ya? Enggak, papa yang kayak Oh, gitu. papa. Makanya Oke. ketemu mama, Mm-mm. ada lah saya. Ada lah si Aurel ya. Kalau mereka nggak ketemu Aurel belum ada. Oke, berarti ini memang papanya asli Bali, makanya namanya ada Nimadenya ya. Oke, tadi udah dijelasin bahwa sekarang stay di Jakarta, memang lahir di Jakarta, papanya di Bali, asli Bali sebelum itu. Nah, sebelumnya ternyata Aurel ini berkarir bergabung di grup JKT48. Benar banget. Bener banget, itu tahun berapa sih Aurel? JKT48 itu aku dari tahun 2014 ya. Oh, udah lama ya, Udah 2014 lama, sampai 2020. sampai 2020, 6 tahun berarti ya. Kurang lebih hampir 7 tahun. Hampir dengan 7 training. tahun. Oke. Berarti di sana dalam grup JKT48 ini kan itu gak ada angkatan-angkatannya? Ada angkatan Ada. gitu? Jadi mereka itu per generasi. Oh, per generasi. Berarti kamu generasi ke? Aku generasi 3. Oh, generasi 3. Oke. Dan akhirnya 2020 kamu nggak di JKT lagi? Iya. Oke. Berarti di JKT itu boleh kulik sedikit JKT boleh ya? Boleh banget. Oh, itu berarti single-single apa sih yang dirilis selama kamu ada di JKT itu? Kalau single banyak ya. Kalau Hmm. untuk as a solo aku baru berkarir itu setelah dari JKT48. Oke. Waktu di JKT48 ya aku mengikuti Ininya JKT gitu ya. Oke. Kenapa sih kamu bisa bergabung sama JKT itu, ceritanya gimana? aduh ceritanya lucu banget. Hah, gimana tuh? Ketawa nggak ya? Bukan lucu yang lucu ngakak. Oh, enggak ya. Sebenarnya agak aneh aja gitu. Gimana tuh? Teman aku waktu SMP, zaman-zaman SMP ya, dia suka banget sama JKT48. Oke. Sedangkan aku kayaknya kan dulu aku tinggal di Cibinong kan. Heeh. Cibinong itu Bogor lah dari Oke. Bogor. Kayak apa tuh JKT itu apa gitu ya, oke. kan. Ya terus dia ngajakin aku untuk kayak ayo ikut yuk, ada audisi nih generasi 3. Oh, temenmu yang ngajakin. Iya. Ah. Habis itu kayak enggak gitu, apaan sih gitu, itu apa, lo kan hobi nyanyi, lo hobi nari gitu, dia tahu. Terus habis itu kayak ayo ikut daftar gini ya terserah lo deh gitu, gue mau ngikut aja. Oh, kamu ngikut aja. Ya Oke. aku ikut aja kayak ya udah daftar gitu. Akhirnya aku dia telepon, dia enggak. Lah. Gimana ceritanya nih yang ngajakin nggak ditelepon, terus akhirnya kamu ditelepon. Terus reaksi temenmu gimana tuh? Sempat agak kecewa sih. Iya, Dia iya. bilang kayak kan gue duluan yang mau, maksudnya gue yang mau masuk situ, gue yang tahu kok lo yang masuk. Terus kayak ya Iya, itu kan rezeki gue. capek gitu. Mungkin nyesel sebenarnya ngajakin ya. Kalau itu nggak usah gue ajakin gitu ya. Mungkin ya. Oh, itu akhirnya kamu berarti istilahnya kayak terpaksa lah awalnya ya. Sebenarnya bukan terpaksa, karena aku memang suka di nyanyi dan nari kan. Terus kayak cuma aku tuh agak nggak ngerti aja ini JKT48 JKT ini apa? gitu. Oke. Terus akhirnya kamu ditelepon, terus hanya lanjut lah kamu ya Iya, gitu. Oh. karena udah ditelepon kan kayak ya udah deh, yuk kita Yuk. berjuang gitu kan. Udah nyemplung ya. Belum, ya udahlah. Akhirnya sampai 7 tahun. Iya ya, berarti akhirnya memang kamu di situ fashion kamu gitu ya di JKT48 ini. Tapi itu kan JKT48 tuh
personilnya kan 48 ya sesuai nama ya? Atau Bukan. gimana? Waktu zaman aku di sana itu terakhir 73 member. 73, satu angkatan generasi kamu ini. Bukan. Oh. Seluruh member JKT48 itu ada 73. Oh, tapi kalau manggung kan mereka nggak semua ikut ya? Atau gimana sih? Jadi sistem manggungnya itu per 16 orang. Oke. Nah, kalau misalnya yang bisa all member itu ya mungkin ada konser atau apa, konser Iya, besar iya, gitu. iya. Itu baru kita bawa semua membernya. Oke, jadi gitu ya. Jadi ternyata berawal dari diajakin teman, terus awalnya JKT itu apa sih gitu ya. Akhirnya malah ditelepon dan akhirnya 7 tahun di JKT48 ya. Oke, memutuskan berkarir solo. Ini kan di tahun 2020. Setelah 7 tahun di JKT48. Ini kenapa sih akhirnya kamu memutuskan untuk bersolo karir? Apa ya, aku merasa udah cukup sih untuk, kan kalau di sana menurut aku itu untuk banyak belajar ya. Belajar waktu, belajar disiplin, bersosialisasi dan lain-lain. Aku merasa udah cukup, terus kayak oh ya udah nih pengen nyobain karena aku memang hobi dinyanyi juga kan dari kecil. Pingin lah sekali-sekali untuk jadi solois gitu. Akhirnya ya udah setelah dari situ vakum 1 tahun, belajar banyak, merefleksi diri apa yang harus aku perbaiki gitu. Jadi ya udah setelah setahun aku memutuskan ya udah deh masuk untuk manajemen, jadi bisa solo karir. Oke, berarti pertama rilis single solo itu tahun berapa? Oh nggak salah 2021. 2021, berarti vakum setahun tuh langsung rilis single berarti. Langsung rilis single. Itu single pertamanya apa sih? Judulnya Senin Senja. Oh, Senja, berarti sebelum Senin Senja Sebelum dulu. Senin, Oke, itu di tahun 2021. Nah, ini kan kalau bersolo karir, terus juga sebelumnya JKT48 yang membernya 73 orang. Ini kan berbeda banget ya. Berbeda ketika banget. kamu rame-rame terus kamu sendiri. Hal yang paling kamu rasakan ketika kamu bersolo karir dengan grup yang cukup banyak 73 member ini apa sih? Salah satunya sepi ya. Sepi ya, nggak bisa gibah gitu ya. Sebenarnya ini ya menjadi concern aku dari awalnya. Aku tuh nggak mau untuk solo tau kak dari awal. Karena kayak aduh biasa rame-rame terus sendiri, rasanya tuh kayak ini nanti kalau gue salah lirik, ntar kalau gue salah apa, nggak ada yang nutupin gitu. Kalau rame-rame kan istilahnya kalau aku salah dia masih nyanyinya masih bener gitu. Oke. Gila, aku solo ya udah gimana caranya aku bisa bener liriknya, hafal lagunya, terus bisa membawa crowd gitu. Nah, itu sih sebenarnya jadi concern aku dari awal. Oke, berarti kan boleh dikatakan perbedaannya cukup signifikan ya. Iya. Terus kalau sendiri ya kalau salah lirik, aduh ya udah tanggung jawab sendiri udah, gitu ya. dia salah gitu. Kalau misalnya rame-rame ya mungkin akan ada yang nyaut Iya, gitu ya masih ketika ada yang itu. nutupin. Oke, tapi setelah itu apa yang kamu rasakan lagi yang paling terasa gitu? Apa ya? Grogi sendiri sih. Iya ya, kalau salah kelihatan banget ya kalau kelihatan sendiri ya. Oke, itu ya jadi perjalanan jadi member JKT48 yang berame-rame. Kalau ada sesuatu kita bisa langsung ngobrol sama member gitu kan. Kalau sekarang sendiri ya nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Oke, nanti kita akan banyak cerita single pertama Senja, terus Senin, terus yang terbaru Asmara. Yes. Oke, Beat Lovers, nanti kita akan balik lagi tentunya ngobrol di sore hari ini Beat Kustik bersama Aurel. Tentunya akan cerita tentang single Senja, Senin, dan juga Asmara. Tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih di Beat Kustik, Beat Lovers. Sore hari ini kita masih ngobrol bersama Aurel yang tadi udah banyak cerita dari perjalanan. Boleh dikatakan nggak tahu itu JKT48 apa. Disuruh daftar sama temennya daftar, ternyata temennya nggak dipanggil ya. Mungkin kalau temennya nonton kasihan banget ya. Mungkin nggak di situ, mungkin ininya ya suksesnya mungkin gitu. rezekinya. Oke, bersolo karir di tahun 2021 dengan single pertama Senja. Itu single, boleh cerita sedikit kita flashback ke Senja, ini singlenya tentang apa? Siapa yang nyiptain? Senja ini yang nyiptain, ini Senja ya. Senja ini yang nyiptain itu Mas Catur Septembrianto. Jadi waktu itu dia tergabung di salah satu manajemen lah yang aku masuk ke sana. Dia dulu pengurusnya, sempat ngurusin Cherry Bell juga dulu. Oke, oh. Nah abis itu kayak gue punya lagu nih, kayaknya cocok deh sama suara lo gitu. Oke. Akhirnya aku dengerin lagu Senja, oke, jadi
suka deh. Oke, itu ya. Itu single pertama 2021. Terus single kedua Senin. Nah, Senin ini tahun berapa? Senin ini tahun ini ya. Tahun 2024 ya, Iya, awal tapi ya kalau nggak salah ya 2024 ini Senin. Nah, Senin. Nah, kalau kita dengar dari judul ini, apakah ini lagu anak-anak gitu kan? Namanya apakah menyebutkan nama-nama hari, Senin sampai Minggu? nggak kepikiran lagi. Iya kan, kita dengar. Aku pertama dapat single ini Senin gitu. Ini ternyata setelah didengerin, oh enggak, ini sebenarnya Senin. Singlenya tentang apa? Kalau Senin ini singlenya tentang seseorang yang yang lagi mumet gitu sih Kak. Oke, kayak hari Senin gitu ya. Jadi kan semuanya pasti nggak benci sih agak Kayak kurang suka gitu ya. sama hari Senin Ini ya. hari Senin nih sekarang ya Males kan? banget gitu ya. Agak emang ngantuk ya, di mana-mana macet. Pekerjaan gitu. banyak ya kan. Banyak. Oke. Nah itu sih sebenarnya tentang sebuah cerita seseorang nih yang mau menghibur pasangannya yang hidupnya tuh lagi ruwet kayak Hari Senin. gitu. Oke. Dan dia selalu ngerasa kalau hari dia tuh Senin melulu gitu. Oh, makanya ada liriknya Senin melulu. Oke. Berarti itu kayak ya pikirannya tuh seruat hari Senin lah ya. Pulangnya agak telat, berangkatnya lebih pagi, kerjanya banyak. Oke, itu yang nyiptain siapa? Yang nyiptain tuh pokoknya yang jadi direkturnya itu ada Mas Coki. Mas Coki. Kakak tahu band Cassandra. Nah ya itu dia, Mas Oke. Coki. Oh, itu yang produseri. Oke. Terus ini aku sempat nonton video musiknya juga. Nah, kalau dari segi cerita lagunya itu kan katanya menghibur pasangannya nih. Iya. Tapi kalau di sana kan kalau nggak salah dua wanita kan. Iya benar. Nah, itu gimana sih konsepnya dari video musiknya itu? Sebenarnya bukan pasangan, bukan menghibur sebuah pasangan, seorang pasangan ya, sebuah dikira buah apel kali ya. apel ya. Oke. Jadi ini tuh lebih ke general sih. Oh, menghibur seseorang lah ya. Bisa pasangan, Sahabat. bisa teman, bisa kakak atau bisa orang tua juga. Gitu. Itu yang mengkonsep video musiknya itu siapa sih? Ada namanya Masutan. Masutan. Jadi dari label aku namanya VMC. Terus ada namanya Masutan yang bikin konsepnya lah. Kita ngobrolin konsep. Itu syutingnya di mana yang Senin itu? Itu kayak ada pohon-pohon kayak hutan gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya itu bukan hutan, itu Terus? kafe. Oh, itu kafe. Iya. Jadi kalau kakak tahu daerah Sukabumi Cijeruk. Waduh, kayak nggak tahu sih ya. Nah, Itu terlalu spesifik banget tempatnya. Iya, di Cijeruk ada. Oke. Di Bogor lah. Heeh. Daerah situ. Oh, jadi itu sebenarnya sebuah kafe. Kafe. Oh, tapi kayak bukan ini ya, kayak Bukan kafe iya ya? kan, kayak alam terbuka gitu nggak sih? Oh, jadi itu emang konsepnya sebenarnya hari Senin menghibur seseorang ini general lah, boleh ke siapa General, aja gitu ya, boleh ke pasangan kita. Paling banyak kan ke pasangan ya. Iya, biasanya karena ya. Paling dekat Paling gitu dekat untuk sama kita. komunikasinya. Tapi di video musik itu mencerminkan sahabat sih tepatnya ya, Iya, antara dua persahabatan. Oke, itu single kedua berarti dari kamu. Iya. Yang dirilis tahun 2024, awal 2024 dan sekarang di tahun 2024 juga. Ini kan boleh dikatakan pertengahan ya, udah pertengahan kamu rilis single ketiga berjudul Asmara. Nanti kita akan bahas single terbarunya, oke? Beat Lovers, nanti kita lanjut lagi ngobrolin single terbaru dari Aurel, Asmara. Tentunya single ini mungkin tidak asing lagi di telinga penikmat musik Indonesia. Seperti itu ya, nanti kita akan bahas tentunya di segmen selanjutnya. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih di Beat Kustik, Beat Lovers. Sore hari ini bersama Aurel. Kita masih cerita-cerita lagi Aurel ya. Di sore hari ini tadi udah banyak banget cerita dari Aurel ini siapa sih gitu ya. Terus dari JKT48 juga. Terus single pertama Senja, kedua Senin, terus ketiga Asmara. Betul. Tak kira single ketiga bakalan Selasa gitu kan. Tadinya mau langsung setahun. Oh, setahun. Oke, Asmara ini kalau single ini kan udah maksudnya bukan single baru tapi remix gitu ya. Maksudnya recycle lah ya. Iya. Dari single Aura Kasih. Betul banget. Kenapa sih bisa memilih single dari Aura Kasih ini? Jadi awalnya tuh kita lagi kayak jamming untuk apa ya? Untuk nyari lah mau rilis apa lagi nih. Oke. Gitu. Akhirnya dicoba lah lagunya Asmara ini karena kan udah lumayan lama kan. Orang juga udah
sebagian udah mulai lupa ya udah lama mulai lagu ini lupa ya. gitu. Akhirnya kayak coba deh nih lagu ini gini. Kita juga mau remake nih. Akhirnya dikasih, oh suaranya kok cocok nih, centil gitu. Nah sebenarnya dari aku sendiri pun pengennya era sekarang tuh kan udah mulai redup ya, era-era lagu-lagu centil. Nah, aku pengen mulai lagi nih, ada lagu yang vibes-nya tuh centil. Tapi centilnya zaman sekarang gitu Zaman ya, sekarang. yang modern gitu ya. Iya. Akhirnya aku milih lah lagu ini, ya boleh deh gitu untuk di remake. Gitu. Oke, berarti perbedaan sebenarnya dari lagu sebelumnya, kalau nggak salah itu 11 tahun yang lalu nggak sih lagunya ya? Atau 10 tahun ya? Udah lama banget tuh lagunya tuh. Berapa ya? 2016 ya? 2016 berarti, waduh jangan hitung-hitungan deh, otak saya nggak nyampe kalau hitung-hitungan. Sampai malam kita hitung-hitungan tahun berapa itu. Oke, itu kan akhirnya meremake lagu Asmara yang masih centil, tapi centil versinya Aurel dan sekarang seperti itu. Gimana sih? Kamu ada challenge tersendiri nggak sih membawakan sebuah lagu lama yang di zamannya juga ngehit juga gitu? Iya betul. Apa ya? Sebenarnya tuh bukan tantangan kayak aduh, bisa nggak nih aku membawakan sebuah lagu Asmara ini paling enggak sama baiknya sama Kak Aura Kasih gitu. Dan paling enggak aku juga bisa nggak nih di era sekarang yang mulai redup itu lagu centilnya itu, ya. bisa nggak aku ngangkat lagi gitu lagu centil di era sekarang. Oke, dan akhirnya kamu coba. Aku coba karena aku suka ditantang. Oke, dan akhirnya dirilis. Berarti yang memilih lagu Asmara ini siapa sebenarnya untuk dinyanyikan kembali? Bareng-bareng sih Oh, bareng-bareng. sama tim aku di VMC. Dan akhirnya kamu juga struck dengan lagu ini Iya. gitu ya. Karena emang dilihat juga kalau zaman sekarang kan lagunya lebih ke ballad nggak sih zaman sekarang ya? Zaman sekarang iya dan Kayak- banyak lagu galau juga kan. Dan kayak kangen juga sama zaman-zaman itu ya, lagu-lagu centil itu yang dibuat sama yang dinyanyikan lagi sama Aurel ini dengan boleh dikatakan yang ngikutin anak-anak zaman sekarang, centilnya zaman sekarang gitu ya. Oke, nah setelah akhirnya lagu ini rilis seperti itu, gimana perasaan kamu? Sebenarnya nih rilisnya agak-agak kaget ya. Kenapa? Karena kayak Rel 31 Mei ya rilis. Hah? Kayak sekarang banget gitu kan, agak kaget aja gitu. Jadi perasaannya ya campur aduk sih. Seneng dan pengen juga ada perasaan pengen juga kayak oh bisa nggak nih lagu yang kayak gini meskipun di remake bisa naik lagi nggak nih gitu. Oke, tentunya ya harapannya bisa masuk ke telinga penikmat musik Indonesia gitu ya, di gempuran lagu galau gitu ya. Udah cukup lah galaunya, kita Iya, centil kita move on gitu. Teman-teman yuk. Oke, aku sempat lihat di YouTube juga. Ini video liriknya udah ada. Iya. Tapi video musiknya udah syuting atau belum ya? Itu video liriknya ya video lirik ya seperti itu gitu ya. Tapi ada kayak nail art gitu nggak sih? Jadi tiba-tiba jadi malamnya nih nggak ada komunikasi nih Kak. Aku tadinya udah kayak mau syuting mau foto pakai baju lucu gitu kan, kayak bunga, Nah, biar centil gitu ya. Oke. biar centil. Aku kan bisa nail art kuku aku sendiri kan. Oke. Aduh nail art nggak ya gitu. Tapi dia di malam itu tuh kayak, aduh tuh kayak mager-mager deh. mager-mager. Biasa ya, jiwa magernya keluar ya. Akhirnya Oke. kayak ya udah datang dengan polosan gitu kukunya. Udah datang, akhirnya gini. Rel, nanti ada ini ya, ada tukang nail art datang gitu. Hah? Kok lu gak ada yang ngomong? Aku bilang gitu kayak, kok lu gak ada ngomong sih? Untung gue gak liat diri. Ya iya, soalnya dadakan juga gini. Ya udah deh, bagus. Nih kuku gue polos. Gitu. Pas banget ya. Pas banget. Dan akhirnya udah deh abis di make upin ya udah langsung dipasang nail artnya. Oke, berarti ini memang single Asmara ini serba dadakan ya, serba kejutan gitu lah ya. Kejutan banget. Rilis juga kejutan 31 Mei tiba-tiba. Terus tiba-tiba dan tukang nail artnya juga. Tiba-tiba datang ya. Oke, dan akhirnya rilislah video musiknya, video liriknya. Ya, berarti nanti ke depan juga ada video musiknya juga berarti ya. Kemungkinan.
Secentil itu ya. Ger. Oke, Aurel, ini kan ke single Asmara sudah rilis. Pastinya Yes. selain di Beat Radio Bali, udah bisa didengerin di mana aja sih? Single Asmara ini bisa didengerin di seluruh platform musik kesayangan kalian. Jadi udah ada semua. Sudah Kalau ada semua. video liriknya di Video liriknya ada di YouTube. YouTube-nya VMC. VMC. Oke, di sana VMC semua. Musik. Di yang Senin juga ada di sana ya kalau mau Betul. nonton ya. Aku cukup suka banget sama Senin itu. Jadi kayak Apa harimu ruwet? sangat ruwet sekali. Senin sampai Minggu aku rasa ruwet hidupku. Jadi aku selalu dengarkan hari Senin ya. Oke, Aurel, buat Beat Lovers yang ingin tahu kegiatan dari Aurel gitu ya, sosial media ada di mana aja? Instagram aku ada aurel.made. Aurelnya L-nya double. Di TikTok ada made.aurel ya. Oke, TikToknya ngapain aja biasanya? Sebenarnya ya daily vlog aja sih, tapi Oke. enggak banyak. Enggak ya, oke. Lebih aktif di Instagram berarti ya. Instagram. Oke, di sana ya. Jadi Beat Lovers kalau mau cek kegiatan, siapa tahu tiba-tiba besok ada lagu baru gitu dari Aurel ya kan, nggak tahu juga kan. Dadakan soalnya. Heeh. Bangun-bangun rilis lagu tiba-tiba gitu kan. Iya, kayak bahkan aku itu udah di Bali Kak. Terus kayak Wah, waktu itu di Bali. Udah di Bali. aku nyampe Bali tuh Itu 20 Mei ya. 20 Mei. Terus nggak lama dibilang 31 Mei rilisnya. Hah? Gimana? Kan aku di Bali. Gue masih di Bali nih gimana? Ya udah rilis aja dulu. Terus ya udah, kamu sebelum balik ke Jakarta kamu promo dulu di Bali. Terus aku promo, jadi aku extend Kak. Oh, seharusnya udah balik. Harusnya tanggal 1 kemarin pulang. Oke, gara-gara promo ini Iya. kamu ya udah di Bali Iya, lagi. di Bali lagi. Tapi sebenarnya di Bali emang ada liburan. Ya emang sekalian liburan. Oh iya, wes lah ya liburan kan mumpung ya udah diperpanjang lagi liburannya gitu ya. Diperpanjang lagi. Bilang aja ada sampai 4 hari gitu ya. Boleh nih, yuk Kak, ayo. Oke, Aurel, terima kasih nih udah main ke Beat Radio Bali. Habis ini nyanyiin single Asmara. Iya. Oke dong, yang ditunggu-tunggu Beat Lovers yang sebenarnya udah penasaran banget gitu kan, karena kan baru banget dirilis ya, Iya. ya baru berapa kali lah diperdengarkan di Beat Radio Bali. Dan sebelum itu mungkin apa yang ingin disampaikan buat Beat Lovers terakhir nih di sore hari ini? Hai Beat Lovers, aku Made Aurelia. Dengerin single baru aku yang berjudul Asmara di seluruh platform kesayangan kalian. Dan kalian juga bisa lihat video liriknya di YouTube. Dan bisa juga cek keseharian aku di Instagram aku aurel.made. Oke, di sana semuanya Beat Lovers. Sekali lagi thank you ya Aurel ya. Ya, Udah terima jauh-jauh kasih datang ke banyak, sini, Kak. mudah-mudahan gak kapok ya. Ya dong. Nanti ke sini I love lagi. Bali. Wais, mantap nih ya, sesuai namanya Made ya. Mungkin nanti ada karya baru bisa main lagi ke sini. Amin, Ngobrol-ngobrol lagi amin. ya. Ditunggu lagu Selasa sampai Minggunya ya. Ya, sampai setahun Iya. ya. Oke Beat Lovers, sudah obrolan kita bersama Aurel. Dan tentunya habis sudah Aurel akan nyanyi single Asmara spesial buat Beat Lovers. Ini kisah anak manusia yang bertemu dengan rasa yang indah yang bisa buat mabuk, buat melayang. Rasa candu tiada tandingannya, rasa ingin selalu mengulanginya yang bisa buat buta, buat melayang. Asmara, begitu panggilannya asmara. Kadang suka, kadang duka. Asmara bisa membuat semua orang tergila-gila. Asmara, begitu panggilannya asmara. Kadang suka, kadang duka. Asmara bisa membuat semua orang tergila-gila. Rasa candu tiada
ingin selalu mengulanginya, yang bisa buat buta, buat melayang. Asmara, begitu panggilannya. Asmara, kadang suka kadang duka. Asmara bisa membuat semua orang tergila-gila. Asmara, begitu panggilannya. Asmara, kadang suka kadang duka. Asmara bisa membuat semua orang tergila-gila. Tak tertahankan bila sudah panah asmara menembus jantung hatimu. Asmara, begitu panggilannya. Asmara, kadang suka kadang duka. Asmara bisa membuat semua orang tergila-gila. Asmara, begitu panggilannya. Asmara, kadang suka kadang duka. Asmara bisa membuat semua